Assalamualaikum anak-anak Bapak. Sudah pada berdoa? Sudah pada makan? Kenapa masih pada lemas atuh? Tepuk semangat. Semangat nggak? Semangat. Suara ular. Hari ini kita akan belajar PPKN. Kita akan belajar apa itu menghargai, apa itu menunjukkan, apa itu menjelaskan. Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga, masyarakat, dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti di tetangga kalian ada orang yang beragama Buddha atau berbeda dengan agama kalian. Suara ular. Ada yang berbeda agama dari tetangga kalian? Jika kita berbeda agama, maka kita harus saling bertoleransi dan saling menghargai. Ada tetangga Bapak, dia agamanya Hindu. Di lingkungan Bapak semua agamanya Islam. Tetapi dia mengikuti Lebaran, tapi bukan mengikuti sholatnya, tapi mengikuti acara adat Lebarannya. Contoh seperti dia bikin ketupat, dia bagi-bagiin ke tetangga, dia juga dikasih sama tetangga. Itu adalah contoh sikap dari menghargai atau saling bertoleransi satu sama lain. Coba sebutkan apa yang kalian ketahui tentang menghargai umat agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Bapak contohkan. Apa? Seperti apa? Apa? Mengikuti apa? Bisa mengikuti adat? Ya, bisa. Misalkan agama di Amerika itu dia agamanya Kristen, misalkan, tapi kita Islam. Kita tidak menolak dengan adanya seperti Santa Claus atau kalian tahu Santa Claus? Tahu. Seperti pohon cemara. Nah, kan kalau misalkan musim saja suka ada yang kayak gitu, kita tidak boleh marah sebagai umat muslim. Apa-apaan sih kayak gitu? Aku kan agamanya Islam, itu nggak boleh ya. Paham? Kita cukup menghargai, tapi tidak boleh mengikuti. Paham? Tidak boleh mengikuti seperti berdoanya. Terus kalau misalkan hanya punya pohon cemaranya saja tidak apa-apa di halaman rumah. Tapi kita tidak boleh mengikuti adat istiadatnya seperti contoh kita beli kado, nggak apa, terus kita disimpan di rumah, itu nggak boleh ya. Itu seperti mengundang apa yang dikenal Santa Claus seperti agama Kristen, Sinterklas. Ya. Ada lagi apa dalam sikap menghargai? Sikap menghargai sesama teman apa? Contohnya apa? Menghargai teman yang sedang makan bisa. Misalkan teman kita lagi makan, terus kalian jangan asal comot aja, loh, jangan ya, jangan kayak gitu ya. Itu sama dengan tidak menghargai teman. Terus menunjukkan
menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti Bapak menyapu halaman lingkungan Bapak. Lingkungan Bapak itu bukan hanya teras rumah Bapak saja, tetapi jalanan raya yang banyak sampah kita sapuin. Itu masuknya ke sikap tanggung jawab kita. Kita nggak boleh kan buang sampah sembarangan. Itu menunjukkan sikap tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jika kita buang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi nanti? Banjir, pinter. Terus apa lagi? Kotor, bau. Terus jika kita menebang pohon sembarangan, apa yang akan terjadi? Tidak ada penyerapan air hujan, pintar Faiz. Terus apa lagi? Tidak ada oksigen. Kita asal tebang saja, tidak menanamnya kembali, maka oksigen yang akan kita hirup juga tidak akan segar. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Akibat dari penebangan pohon sembarangan, longsor. Apa? Longsor. Jika kita menebang pohon sembarangan dan kita tidak menanamnya kembali, maka akan terjadinya longsor. Kebayang kalau misalkan orang-orang yang hidupnya di daerah pegunungan, di atasnya gunung, pasti akan ketindihin oleh longsor. Maka dari itu kita setelah menanam pohon, setelah menebang pohon, kita perlu menebang pohon untuk pembangunan rumah kita. Tapi kita juga perlu menjaga kelestarian lingkungan kita. Jika kita melaksanakan tanggung jawab sebagai warga itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Apa? Membersihkan halaman rumah bisa. Membayar pajak itu kewajiban dari hak dari kita. Membayar pajak. Bayar uang kas itu masuknya ke hak dan kewajiban lingkungan sekolah. Hak, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga yaitu bergotong royong. Terus apa lagi? Bermusyawarah. Jangan semena-mena kalau misalkan kita ada orang yang bilang punten, cuek. Baik kita misalkan bapak bilang punten, pahit-pahitnya dia kayak gini, lurus. Gak bilang mana, kan kalau misalkan adat istiadat orang Sunda tuh kalau misalkan ada yang bilang punten, kita jawab dengan cari pasang. Kalau misalkan kita tidak membersihkan lingkungan di daerah sekitar kita, maka lingkungan di daerah sekitar kita juga akan tercemari oleh yang namanya limbah. Limbah itu bisa dari pabrik, bisa dari kita sendiri. Kita buang sampah sembarangan, terus membuang minyak kotor sembarangan. Ya, limbah juga bisa diakibatkan dari apa tadi? Minyak kapal bisa. Pekerjaan seperti itu. Tapi biasanya mereka tidak akan buang langsung ke laut, tapi sama mereka diolah lagi. Ya. Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga. Apalagi selain toleransi, bergotong royong, menjaga keindahan lingkungan, membantu sesama manusia, ya, karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, ya.
Paham sampai sini? Jadi kalian harus menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sendiri. Ya sudah, cukup dari Bapak. Sok, beberes, boleh pulang.